Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin membahas soal performa ya. Kembali terbukti bahwa motor penulis jadi motor paling kencang di kelasnya ya. Padahal penulis nggak lagi bawa NMAX, penulis lagi bawa Next 2 yang kalau di perbandingan review itu motor paling lemah ya. Lawan Mio yang nggak mungkin menang karena Mio 125 cc. Lawan Beat kalah, walau itu Beat yang terbaru yang katanya nggak kuat nanjak. Lawan TVS Das kalah ya. Jadi Mio ini harusnya jadi Mio Next 2 ini harusnya jadi motor terlambat di jalan. Tapi kemarin penulis ada kesempatan untuk jalan lampu merah, jalan habis rel kereta api ya. Ya memang kebetulan ada di depan. Saat di depan itu ya tentu ada motor-motor lain. Penulis nggak nyangka bahwa setelah rel kereta api itu kan biasanya jalannya lengang banget ya. Nggak nyangka bahwa Next 2 ini bisa jadi termasuk yang terdepan. Kalau motornya motor matic jangan harap peningkatan banyak. Tapi kalau motor manual sukanya pakai RPM rendah, ya bisa dapat peningkatan cukup lumayan. Jadi ya bisa 20% lah ya kalau nggak salah ya. Ini suara motor apa? Ini sama Next 2 kayak iso nyalip ya. Motor apaan belakang itu? Ini motor Next 2, ini motor paling lambat di jalan ini. Kok bisa ini jadi paling depan sendiri. Depan juga Honda Beat yang kebetulan kurang sip tenaganya. Oh, belakang Vario nggak mungkin kalah kencang ya. Ya Vario lebih kencang lah ya. Oh, ini switch streaming bisa nggak switch streaming depan ya. Maaf vlognya agak terganggu ya, tapi ya menang lah lawan Honda Beat. Sampai mana tadi? Penambahan tenaga ya lumayan lah, 10-20%. Cuma ya itu penambahan tenaga ini modelnya statis dalam artian berikutnya cuma ada Vario entah berapa cc, tapi Vario berapapun ya mestinya normal lah bila top speednya lebih tinggi daripada Next 2 ya. Karena Next 2 berapa cc, fokusnya juga fokus irit. Nggak bisa lah dibandingkan. Ya walau soal iritnya juga penulis juga apa ya, menurut penulis masih kurang maksimal.
karena ya top speednya aja lihat berapa. Mau irit gimana motor top speed bisa tinggi, bisa hampir 100 ya. Penulis itu pinginnya ya punya motor yang RPM-nya itu rendah. Jadi motor yang andal torsi, motor yang kalau jalan suaranya duk 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 duk, duk gitu ya. Istilahnya kasarannya kayak Royal Enfield. Royal Enfield itu walau 350 cc motornya irit ya, 1:60 ada, 1:70 ada, dan itu diuji pakai botol. Nah, kalau orang di India itu ujinya pakai botol. Kenapa kok bisa irit walau cc-nya gede, tenaganya ya lumayan lah, walau efisiensi karburatornya payah, tapi torsinya gede. Karena memang motornya motor RPM rendah. Bahkan ada juga kan Royal Enfield versi diesel, ada loh ya. Ya yang jelas iritnya menurut penulis dicapai dengan RPM yang rendah. Penulis inginnya seperti itu motornya, tapi ya standar Jepang ya, RPM-nya tinggi-tinggi, nggak ngejar torsi tapi ngejar horsepower. Tapi ya sudah, keadaannya seperti itu. Kemarin penulis itu ada sebenarnya berapa motor sih ya, masalahnya yang belakang nggak nyalip sih, nggak bisa nyalip ya. Ada kayaknya ada yang motor off-road juga, suaranya uduk-uduk apa ngeprong gitu. Tapi yang di belakang itu nggak ada yang nyusul, ternyata ada Beat knalpot racing yang duluan. Penulis sempat jejer agak lama, tapi rupanya Beatnya itu minder ya. Terus akhirnya ada Vario 100, entahlah Vario berapa yang akhirnya nyalip. Mungkin ya Vario kelasnya lebih tinggi, tapi kan harusnya Honda Beat itu toh menang loh. Harusnya Honda Beat menang lawan X2 ini, apalagi itu pakai knalpot racing. Entah itu ECU-nya racing atau enggak, tapi knalpotnya racing. Harusnya di RPM atas dia lega. Kita kan nggak ngomong akselerasi, tapi ngomong soal top speed toh. Kalau top speed knalpot makin brong, makin sip. Jadi harusnya secara top speed Beatnya menang, tapi anehnya Next 2 ini yang menang. Sayangnya Speedo lagi kacau, penulis juga nggak tahu top speednya berapa saat itu. Tapi yang jelas ya motor penulis kencang ya. Nah, kenapa kok bisa kencang seperti itu? Kenapa kok itu yang knalpot racing malah gak bisa ngejar? Harusnya dengan knalpot racing saluran pernafasan atasnya lebih lega, lebih plong, top speednya naik. Itu kok malah gak kencang.
Dari modifikasi yang ada di motor ini yang pengaruhnya ke top speed, CVT ya, CVT barusan ganti tapi penulis pakai yang standaran ya. Penulis ganti aftermarket tapi untuk yang standar. Entahlah apa yang terjadi, tapi penulis sendiri selama memperhatikan top speed nggak pernah lebih dari 100. Karena top speed nggak pernah lebih dari 100 ya wis, malah lebih lambat lah daripada motor ini waktu baru. Jadi waktu baru motor ini bisa nyentuh 100 speedo. Setelah modif CVT, walau sendirian pun, walau jalannya lengang pun, penulis nggak pernah lihat nyampe 100. Jadi anggap aja turunnya. Jadi bukan karena CVT. Mesin 100% orisinil. Tak tahu dibuka mesinnya. Penulis paling cuma pernah buka buji untuk lihat warnanya buji. Yang warnanya ya bisa dibilang putih lah. Walau no semburan kemerahan. Terus modifnya yang pengaruh ya paling pro kapasitor, karena ya pro kapasitor nambah tenaga RPM atas ya. Kelihatan waktu dyno Suzuki Spin dulu, tenaga atas yang terbantu oleh pro kapasitor. Terus selain itu minyak goreng. Wes kayaknya itu ya. Nggak ada modif mesin macam-macam, nggak ada modif CVT macam-macam. Knalpot dia wes gak dibobok sama sekali, utuhan asli. Ada modif silek ya, SILK, saluran intake keluar kecil. Jadi saluran yang menuju filter itu udah penulis kasih pipa, dikasih kumparan juga, sehingga udara yang masuk ke filter itu lebih kecil, lebih pelan, debitnya lebih kecil, lebih lambat alirannya. Tapi kan silek itu lebih mempengaruhi akselerasi bawah. Seringnya malah kalau terlalu kecil sileknya, top speednya jadi turun. Jadi bukan silek jelas. Kalau pro kapasitor lupa wis. Walau ada juga sih bro yang barusan beli GSX, pasang satu pro kapasitor, pingin nyoba tok, motor modif modif termasuk full, entah ECU nya racing atau enggak, tapi wis filter udaranya nggak dipakai, knalpotnya udah racing. Filter udaranya ganti yang kecil itu, nempel throttle body itu. Katanya sih lawan GSX settingan yang lain menang, penulis nggak tahu. Gigi 3 juga enjengat, kalau itu juga penulis nggak tahu. Entah seberapa banyak peningkatan tenaganya juga penulis nggak tahu. Tapi kalau untuk akselerasi ya terutama ya, penulis ngamati ya selama ini NMAX penulis nggak pernah kalah dari Air, nggak pernah kalah dari Vario, tapi CX 160, Vario 160 ya nggak ketinggalan lah ya, masih bisa mengikuti. Kalau misalnya jalannya panjang ya pasti kesusul, karena Vario 160 kan
Vario 160 top speednya lebih tinggi ya, nggak tahu lagi lah entah kenapa itu bisa nyusul. Tapi penulis lebih ingin fokus ke oli yang menurut penulis sangat membantu membuat motor penulis top speednya tinggi dan bisa terjaga top speednya. Jadi motor penulis bisa tetap di top speed terusan lama, stabil, nggak ada masalah, nggak ada penurunan tenaga. Beda dengan yang Honda Beat Knalpot Racing itu yang kayaknya makin lama kayak makin lambat ya. Kayaknya soalnya awal-awal kok kan di depan, terus lama-lama kok dia jadi ketinggal gitu. Oli yang penulis pakai adalah meseran SAE 40 campur 30% kunci mas itu sepabrik dengan Vilma. Jadi anggap aja 30% Vilma, tapi versi murahnya Vilma kalau nggak salah. Mestinya kunci mas harganya lebih murah dari Vilma, mestinya ya. Jadi olinya itu pemakaiannya sudah berapa lama? Penulis lupa wis, entah berapa lama ya. Kapan penulis ganti ya? Mungkin ini sudah 2000-an ya. Lebih dari 2000 kayaknya. Boh lah lupa wis, mungkin lebih dari 2000. Dan dalam pemakaian 2000 km suara mesin masih halus. Dan ya kemarin juga jadi bukti, dipakai kencang terus gitu ya, sak menit ada, mungkin kurang dari 1 menit lah, tapi kalau 30 detik rasanya lebih. Ya di pemakaian cukup lama itu suara mesin ya tetap halus terus, performa mesin konsisten, mesin tetap nging ya wis kayak gitu, nggak ada perubahan lah ya. Bensin penulis juga pakai Pertalite, bensin yang harusnya tenaganya nggak oke. Oh ya, cuma Pertalite di tempat penulis warnanya masih hijau ya, bukan yang coklat ya. Jadi yang terakhir ini bensinnya Pertalite-nya warna hijau. Jadi bensinnya oke, bukan bensin yang bukan Pertalite brebet ya, bukan Pertalite yang bermasalah. Jadi Pertalite-nya masih Pertalite oke, masih Pertalite hijau. Jadi masih Pertalite normal. Sampai mana tadi? Ya yang jelas olinya di motor penulis di pemakaian yang mungkin 2000-an lah, wis sembuh piro wis gak inget penulis. Di pemakaian yang 2000-an performanya masih konsisten, dipakai kencang masih tetap bisa bikin mesin halus suaranya. Dan kayaknya yang pakai Honda Beat itu terkendala soal oli. Walau itu malam hari ya, dimana kalau malam hari itu oli encer pun nggak terasa encernya. Biasanya oli 10W30 itu cocok kalau dipakai malam hari. Tapi dari kemarin itu kayaknya motornya makin lama makin lambat ya. Jadi gitu ya, punya penulis lagi terus
terlihat dia itu makin lama makin lambat, makin lama makin lambat. Kayaknya itu karena ketika sudah beberapa detik, puluhan detik, itu olinya jadi encer, jadi terlalu encer. Kalau itu malam hari, kayaknya olinya sudah kekentalannya turunnya drastis gitu. Nah, saat oli turun drastis kekentalannya, oli nggak jadi licin, oli nggak licin lagi. Saat oli sudah terlalu encer, maka oli tidak bisa mencegah terjadinya bertemunya logam dengan logam. Jadi terjadi gesekan antara logam dengan logam secara langsung tanpa ada oli di antaranya. Nah, ini menyebabkan hambatan. Hambatannya besar. Di saat seperti ini, aditif akan mulai bekerja. Kalau ada aditifnya, kalau olinya layak pakai, aditif akan mulai bekerja ketika sudah terjadi gesekan langsung logam dengan logam. Aditif akan mengurangi hambatan. Jadi gesekan antar logam terjadi, aditif mulai bekerja. Gesekan antar logam ini akan dilicinkan oleh aditif. Sehingga hambatannya akan berkurang. Namun walau berkurangnya nggak bisa seperti ketika masih ada oli yang melindungi. Jadi hambatannya itu masih berkali-kali lipat lebih banyak walau sudah dilicinkan. Jadi ya tetap terjadi hambatan. Apalagi kalau olinya tersebut aditifnya minim, yaitu ketika sudah terjadi gesekan logam dengan logam, aditifnya tidak melicinkan. Nah, ini hambatannya akan ya jauh lebih besar. Entah si bronya kemarin itu pakai oli yang model bagaimana. Kalau dia pakai MBX ya jelas MBX itu oli jelek. Harganya cukup mahal tapi jelek. Kalau pakai SPX entah ya apa sudah cukup baik atau enggak. SPX yang dulu itu campuri minyak goreng bisa cukup awet lah. Entah yang sekarang gimana, karena sekarang ini bahan oli ya makin turun drastis juga. Tapi jelas bahwa motornya itu makin lama makin lambat. Apa overheat? Oh ya mbuh lah ya. Kalau misalnya yang modif ngawur, motor yang ya tenaganya nggak seberapa gitu bisa jadi tambah lambat. Tapi jelas bahwa motornya kemarin mengalami perlambatan. Dan menurut penulis itu gara-gara oli. Jadi oli merupakan bagian yang sangat penting kalau mau ngejar performa. Apalagi kalau dipakainya di top speed terus di motor yang ya kalau di gaspol sik gak iso banter lah ya. Ya makanya penulis
sering rekomendasi oli karena ya selain dari sisi keawetan mesin, oli juga mempengaruhi performa. Motor mungkin performanya oke, tapi kalau olinya nggak oke bakal jadi hambatan. Mungkin hambatannya ya nggak langsung, tapi mungkin nunggu olinya rusak dulu. Oleh karena itu ya penulis sediakan review khusus. Ini oli bikin suara mesin makin halus enggak kalau dipakai ngebut terus. Ini oli apa suaranya jadi makin kasar enggak? Itu sesuatu hal yang berbeda ya. Jadi makin halus atau makin kasar itu sebuah ada 3 variabel. Ada 2 variabel. Oli jadi makin kasar karena bahan olinya, bahan ya bukan aditif, bahan. Kalau bahan oli itu nggak pernah ada di pertimbangannya grup oli besar, karena omongannya semua oli sama. Jadi bahan olinya yang berpengaruh. Ya oli yang bahan olinya bagus, dia akan tetap bisa bertahan, tetap halus walau dipakai ngebut lama. Sementara itu suara mesin makin halus itu hubungannya dengan aditif. Aditif yang menurut penulis ya, terutama aditif EP ya. Karena penulis biasanya ngerasakan itu ketika coba oli mobil PCMO. Jadi ketika nyoba oli ADNOC, ketika nyoba oli Motul multi power, ketika nyoba AMSOIL, ketika nyoba apa mana satu lagi merek oli mobil NX molybdenum, penulis rasakan itu. Jadi dipakai apa kencang, suara mesin makin lama makin halus. Itu efek dari aditif. Nah kalau soal bahan bagaimana? Oli apa yang ya selama ini oke? Oli yang selama ini oke ya, oli yang anehnya ya, yang selain grup 2 dan grup 3. Jadi oli yang tetap halus itu yang satu adalah oli mineral, tapi yang level paling rendah oli grup 1. Yang berikutnya adalah yang paling tinggi oli sintetik, tapi oli sintetiknya oli sintetik beneran, oli sintetik yang bahan PAU. Jadi efek itu penulis rasakan di oli PAU-nya, oli sintetiknya adalah Castrol GPS dan oli FK Massimo PAU Ester. Itu yang versi tingginya. Nah versi rendahnya di Mesran SI40 oli apa mana? Repsol 20W50, Fastron ungu, apa mana? AMSOIL juga termasuk, karena AMSOIL itu kan ada PAU-nya juga yang penulis coba. Jadi yang penulis coba adalah AMSOIL versi lama. Sengaja cari versi lama karena yang versi lamanya AMSOIL itu ada PAU-nya, sementara yang versi baru enggak kayaknya. Ono mana enggak? Petronas Sprinta itu termasuk oke juga, cuma sayangnya Petronas Sprinta terlalu encer, dia enggak kuat melawan fuel dilution. Jadi itu ya, oli apa mana? Kalau olinya, oh ya olinya masih ada yang lain juga.
oli Bardachel dan Silcolene. Tapi yang Bardachel ini agak unik, dia bagusnya di aditifnya, karena dia punya C60 jadi bisa licin lebih lama. Sementara Silcolene penulis akui bahannya ya bagus lah, lebih bagus kayaknya dari Mesran. Cuma sekarang penulis belum nyoba, belum pakai NMAX lagi ya, jadi masih nggak tahu nih perkembangannya Silcolene-nya gimana. Tapi tadi anak berangkat naik NMAX, suara mesin masih halus, jadi ya masih layak pakai lah. Mungkin bakal jadi oli rekomendasi juga, jejer sama Repsol sama Bardachel. Mungkin di atasnya Win, mungkin ya. Yang jelas di uji panggang oli kan Silcolene itu setara Mesran. Apa mana? Kalau pelicin di RPM atas oli molybdenum, untuk sementara penulis masih belum nemu oli molybdenum yang oke. Karena oli PCMO yang penulis sebutkan tadi itu bahan olinya yang nggak kuat, sayangnya begitu. Seandainya bahan olinya kuat, wah sip banget itu. Tapi sayang bahan olinya nggak kuat. Jadi pinginnya ada Mesran SAE40 yang dikasih aditif modern. Minim seperti itulah. Kalau nggak gitu ya wis, opsinya cuma FK Massimo Pau Ester ya, oli terbaru ya. Lainnya ya yang versi murah-murah, versi rendah Repsol, Bardachel dan Silcolene. Tapi nanti penulis coba HDO nanti mungkin ada kejutan lagi ya, siapa tahu. Soalnya HDO-nya banyak merek ya, termasuk ada Castrol GTX juga. Ya wes, begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.